Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, datuk-datuk, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadir bersama kita subuh ini Datuk Uzrin Hud beserta rombongan tak dapat disebutkan semuanya, insyaallah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis salat subuh dia tak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah. Majlis ilmu termasuk majlis zikir. Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sesudah itu dia salat sunat 2 rakaat, namanya salat sunat isyraq, terbit matahari. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tammah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah dalam kitab namanya Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini hadisun hasan, kata Imam Tirmidzi. Hadis hasan, tak ada ikhtilaf antar ulama untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita istiqamah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, maka dapat haji dan umrah. Sekarang susah haji umrah, punya duit pun tak tahan dicucuk hidung karena vaksin segala macam. Maka andai belum mampu, belum sanggup, istiqomah, mudah-mudahan sampai ke anak cucu sampai hari kiamat insyaallah. Jadi kita tausiah subuh ini sampai waktu maghrib. Jam berapa maghrib di Sedanau? Jam 5 lewat 5:50. Jadi cara keluar dari masjidnya jam 5:50. Kalau maghribnya 5:50, maka 5:50. Bagi yang susah menghitung kapan terbit matahari, lewat terbit matahari itu mesti qaidah ramhin, setinggi tombak. Diukur setinggi tombak menurut ilmu astronomi 12 menit. 12 menit digenapkan payah ngitung jadi 15 menit. Payah menghitung-hitungnya, maka lengkapkan saja kalau susah cara menghitung pas waktu maghrib. Jadi kalau di Pekanbaru maghribnya jam 6.25, berarti pengajiannya sampai jam 6.25. Kalau maghrib tempat kita jam 5.50, berarti sampai jam 5.50. Sesudah itu sholat sunat bagi yang payah menghitung. Kalau kami Pak Ustaz sholat subuh pula jam 7, nah itu sholat subuh ketinggalan. Lamalah sudah rasanya saya tausiah ke berbagai negeri, tapi baru kali inilah saya tengok berita kehilangan. Sudah hilang saudara-saudara kami dari masjid. Terakhir ditemukan sholat Idul Fitri. Jadi memang itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain macam cara membawa jamaah nih ke masjid. Jadi saya tanyalah kawan sahabat saya dulu sama-sama di Mesir, macam mana kau cara mengajak jamaah ke masjid? Kata dia, kami buat undangan. Undangan macam mana? Macam undangan nikah kepada jamaah, silakan datang ke masjid. Banyak datang, alhamdulillah banyak datang. Jadi tiap-tiap berapa bulan sekali, asal mulai agak-agak turun, kami buat balik surat undangan. Agak-agak turun, buat balik surat undangan. Macam mana mereka boleh banyak datang? Kami buat di bawah. Bagi yang tak datang, jenazah urus sendiri. Iya pula, macam-macam kreasi jamaah. Ada pula ustadz sahabat saya, dosen UIN, membuat, saya diundang datang waktu launchingnya. Apa dibuat nama acaranya? Dibuat nama acaranya sholat subuh dan coffee morning. Morning pagi, coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Jadi dengan minum kopi pagi ini jamaah pun ramai datang. Selesai sholat subuh memang ada kopi, tapi tak ada yang lain, kopi itu aja. Saya bilang tak ada sarapan, enggak. Kenapa tak disediakan? Orang tuh bayang dia kalau ada kopi morning, ada memang undangannya kopi, jadi kopi aja kata dia.
Nah, jadi memang ini ide-ide brilian dari orang-orang soleh. Terpikir dia, orang yang mengajak sholat ke masjid ini bukan dia benci, bukan dia marah. Orang yang mengajak sholat ke masjid, dia tak ingin masuk surga sendirian. Karena kalau masuk surga sendirian, apalah gunanya kalau nggak ada kau, kata dia. Nggak ada lo, nggak rame, beb. Jadi orang yang ingin masuk surga ini, orang beriman itu kalau dia masuk surga, bukan macam naik bis dapat tempat duduk, tak peduli pada orang tegak. Kalau dia sudah masuk ke surga, yang pertama ditanyanya, kawan aku yang dulu mana, tetangga aku dulu mana, saudara aku dulu mana, sahabat aku dulu mana. Karena dia tak mau masuk surga sendirian. Jadi kalau bapak, ibu, tuan, encik masuk surga nanti, tolonglah cari-cari Ustadz Abdul Somad. Begitu orang beriman. Kadang kita masuk surga ini bukan karena amal kita, masuk surga karena doa orang soleh, masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad SAW, masuk surga karena syafaat Al-Quran, masuk surga karena syafaat orang beriman. Jadi orang beriman bisa memberikan syafaat. Tengok dalam hadis syafaat yang panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada orang masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad, ada orang masuk surga karena syafaat malaikat, ada orang masuk surga karena syafaat Allah. Kata Allah, semua sudah kasih syafaat, aku belum. Maka ada orang masuk surga karena syafaat Allah, ada orang masuk surga karena syafaat orang beriman. Mungkin dia bukan ulama, bukan habaib, mungkin dia bukan orang hebat, manusia biasa tapi hatinya bersih. Lalu kata Allah, kau kukasih syafaat untuk memberi syafaat pada orang lain. Itu maka jangan sepelekan orang, jangan rendahkan orang. Hai Abdul Somad, jangan kau sepelekan orang. Walaupun tempat duduk kau sekarang ini macam duduk raja-raja dan sultan-sultan. Jadi mudah nanti menengok video. Kadang saking banyaknya video ini ditanya jamaah, Ustaz ini ingat di mana? Oh tak ingat. Ini ingat di mana? Tak ingat. Tapi untuk di Sedanau ini pasti ingat. Asal tunjukkan orang nanti, ingat ini di mana? Oh itu Sedanau tuh. Daerah mana nih? Ini namanya Karang Kashmir. Oh Kashmir itu di India Pak Ustaz. Kashmir bergejolak sampai hari ini, konflik yang belum selesai. Kenapa? Karena waktu itu 3 negara. Yang satu memisahkan diri karena agama. Itulah dia Pakistan. Awalnya India, lalu kemudian Pakistan pisah, negeri Islam. Lalu kemudian satu lagi memisahkan karena bahasa. Itulah dia Bangladesh. Karena orang Bangla tak merasa sama dengan India dan Urdu, maka dia memisahkan diri. Jadilah 3 negara, Bangladesh, India, Pakistan. Ada satu di negeri perbatasan, Kashmir, surga yang begitu indah. Saya belum sampai lagi, kata orang. Jadi kalau ditanya, sampai udah Ustaz ke Kashmir? Belum, tapi ke Karang Kashmir udah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang perbatasan-perbatasan ini pasti dalam keadaan penderitaan yang luar biasa. Myanmar dengan Bangladesh, siapa yang paling menderita? Perbatasan. Itulah dia saudara kita yang terusir, namanya Rohingya. Malaysia, Thailand, siapa yang tersiksa? Perbatasan. Itulah dia saudara-saudara kita yang berada di Patani. Dan sebagian masyarakat yang ada di Sedanau ini, nenek moyang mereka, datuk-datuk mereka datang dari Patani. Lalu kemudian Palestina dengan Mesir. Di sana ada satu tempat yang sampailah saya dibawa dari Kairo naik mobil setengah hari. Setelah melewati berbagai tempat gurun pasir, lewat sampai ke satu kota, nama kota ini Rafah. Kota Rafah ini dibagi 2, setengah punya Mesir, setengah lagi diambil oleh Israel. Di tengah kota ini dipasanglah kawat duri tegangan listrik tinggi. Jadi orang yang bersaudara kandung sekalipun tak bisa berjumpa, hanya menengok dari celah-celah kawat. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Waktu itu saya ke sana tahun 1999, belum ada handphone lagi. Caranya dituliskan surat ke atas layang-layang, dimainkan. Jatuh layang-layang itu ke sana, dibaca oleh saudaranya. Di sebelah berita, sebelah sini nampak benderanya gagah, bersih, cantik. Bendera Israel. Di sampah sini nampaklah bendera lapuk, koyak-koyak, tak berganti bendera Palestina. Kapan Palestina akan merdeka? Kalau sholat subuh di masjid macam sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Ini udah macam sholat, ini udah Idul Fitri dah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau perintahnya kuat wajib, kalau perintahnya kurang kuat sunat. Kalau kuat tapi tak sampai sangat kuat, sunat muakkad. Wajib, sunat muakkad, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya kurang kuat, makruh. Kalau tak disuruh dan tak dilarang, mubah. Mudah saja. 5 kotak, 6 kotak ini jangan rubah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat. Di atas kuat, sunat muakkad. Larangannya kuat, haram. Larangannya kurang kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Jangan naikkan yang makruh menjadi haram. Sesak napas jamaah. Jangan naikkan yang sunat menjadi wajib. Tapi di antar ulama tentang masalah wajib dan sunat serta sunat muakkad biasa ikhtilaf. Ambil contoh kurban. Kawan-kawan kami yang sama kuliah di Mesir dulu dari India, Pakistan, Bangladesh, itu kalau sudah hari raya Idul Adha semuanya memotong kambing. Kenapa gitu? Karena menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Apa dalil mereka? Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudahi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana hadza, jangan dekat-dekat masjid kami. Menurut ilmu usul fikih, kalau di dalam hadis itu ada ancaman, maka maknanya lil wujub. Itulah mengapa menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang sekarang mazhab Hanafi terbesar India, Pakistan, Bangladesh dan Turki, maka berkurban itu wajib hukumnya. Kenapa? Berdasarkan hadis itu. Yang dua, dalil mengapa kurban itu wajib, bahwa Nabi tak pernah meninggalkan kurban walaupun sekali. Itu disebut dengan muwazabah. Muwazabah artinya terus menerus tak pernah tinggal. Maka kalau perbuatan itu terus menerus tak pernah tinggal, berarti perbuatan itu wajib. Kurban wajib. Tapi Pak Ustaz, kami dengar kurban itu sunat muakkad. Itu menurut mazhab Syafi'i. Barulah agak lapang dada sedikit Pak Ustaz. Kenapa menurut mazhab Syafi'i kurban itu sunat muakkad? Karena Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah setahun tak berkurban. Sengaja mereka tahun itu tak berkurban. Waktu ditanya, Abu Bakar, Umar, kau berkurban? Aku tak berkurban tahun ini. Kenapa? Untuk memberitahu umat bahwa kurban tidak wajib. Itu menunjukkan bahwa kurban itu sunat muakkad. Apa sebetulnya yang Ustaz ingin jelaskan tentang masalah muwazabah yang Nabi tak pernah tinggalkan walaupun dia sakit? Disiramkan 5 kirbah air. Waktu itu belum ada baskom, belum ada ember, jadi air itu disimpan di kulit kambing. Kulit kambing dipotong, dibersihkan, dijahit. Setelah dijahit diisi air. Lalu kemudian Nabi pingsan. Dibawakanlah 5 kirbah air disiramkan, Nabi pun tersadar. Waktu Nabi tersadar terbangun, apa kata dia? Bawakan aku ke masjid, ingin sholat berjamaah. Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Bahkan dia pernah dipapah sebelah kiri kanan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Fadl bin Abbas. Dibawalah dia, kakinya hampir terjuntai karena dia tak sanggup berjalan. Dibawa dan kemudian dia duduk. Yang menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya dia tak sanggup lagi, dia hanya membuka jendela. Jadi kamar Nabi itu menyambung langsung ke Masjid Nabawi, hanya ada pintu pas macam ini. Jadi kalau mimbarnya sholat kita ke arah kiblat, mimbar sebelah kanan, maka kamar Nabi sebelah kiri. Beginilah lebih kurang, langsung pintu itu langsung masuk ke kamar Nabi. Pintu masuk ke kamar Nabi itu sekarang ditutup pakai lemari Quran. Ada lemari Quran sebelah kiri, panjang umur, sehat badan, masuk kita ke Taman Raudhah insyaallah, amin. Di sebelah kiri ada lemari Quran. Itulah pintu tempat masuknya Nabi ke kamarnya. Langsung ke kamar Nabi. Ada jendela, dibuka Nabi lah jendela itu, disingkapkannya tirai kain. Sahabat pun menengok, dilambaikannya tangannya, tutupnya balik karena dia tak sanggup beberapa hari menjelang meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perbuatan yang tak pernah ditinggalkan Nabi muwazabah secara terus menerus diantaranya adalah sholat berjamaah. Itulah mengapa menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Ambal, mazhab yang paling kecil, yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Hambali, sholat berjamaah wajib. Saudi Arabia sejak tahun 1924 sampai sekarang 2022, 2 tahun lagi 100 tahun, pemerintahan Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Itulah maka ibu bapak jangan heran kalau kita ke Makkah ke Madinah, masuk waktu azan, polisi Satpol PP, orang mereka menyebutnya baladiyah, maksudnya Satpol PP. Haji. Salat, sallu. Wah, beberapa jamaah haji dari Indonesia karena sudah terlambat, takut jauh berjalan, ditangkap, takut digundul, terpaksalah terkurung dalam toko. Udah buka masjid baru balik. Balik orang dari masjid, dia balik juga dari masjid, tapi belum sembahyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mazhab Hambali ini mengatakan sholat berjamaah ke masjid ini wajib? Dalil yang pertama, karena Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dalil yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meninggalkan sholat berjamaah maka istahwadzat alaihi musyayatin, ancaman. Dalam hadis kalau ada ancaman berarti makna lil wujub. Apalagi ancamannya di situ adalah kalau di suatu kampung itu sholat berjamaah ditinggalkan, maka satu kampung itu mereka diganggu setan. Maka jangan heran RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kades-kadusnya kesetanan, lurahnya kesetanan. Nah, Pak Camat jangan sebut ada pula di sini. Gara-gara meninggalkan sholat berjamaah. Nabi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sesudah itu Nabi pun menghadap ke belakang. Tadi Ustaz Somad habis sholat menghadap ke muka, kenapa Ustaz tak menghadap ke belakang? Nabi menghadap ke belakang itu, banyak juga imam sekarang habis sholat dia menghadap ke belakang tapi menunduk, karena dia grogi ditengok makmum. Nabi dulu habis sholat nengok ke belakang itu memeriksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tak datang sembahyang berjamaah? Itu maka saya tak menghadap ke belakang tadi. Siapa yang mau saya tanya? Bukan saya kenal. Asyahidun fulan. Kata Nabi, layan tahiyanna. Mereka yang sembahyang di rumah tak ke masjid, layan tahiyanna, jangan ulang lagi. Kalau kalian ulang balik perbuatan ini, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah kamu, kata Nabi. Nabi itu orangnya lembut, baik, tak pernah mengamuk, tak pernah marah, wajahnya senyum. Tapi kalau udah cerita tentang sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan ku bakar rumah mereka. Sebelah kiri makam Nabi, pintu yang pertama sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat namanya Babul Baqi. Karena keluar dari situ langsung tembus ke pemakaman Baqi. Di belakang Babul Baqi namanya Babu Jibril. Karena malaikat Jibril selalu datang dari arah situ. Di belakang Babu Jibril ujung namanya Babun Nisa. Babun Nisa itu bukan dibuat sekarang. Babun Nisa dari dulu. Siapa yang lewat dari Babun Nisa, laki-laki ditangkap Umar, dicambuk. Laki-laki tak boleh masuk dari Babun Nisa. Apa artinya? Bahwa di Masjid Nabawi ada Babun Nisa, menunjukkan perempuan sholat ke masjid. Perempuan sholat ke masjid. Dalil yang kedua, kata Nabi SAW, khairu sufufir rijal, sebaik-baik sop laki-laki di muka, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Mana sop laki-laki yang paling baik? Yang paling muka. Mana sop perempuan yang paling baik? Paling belakang. Kenapa perempuan sop paling belakang itu paling baik? Karena itulah sop yang paling jauh dari laki-laki. Perempuan paling jauh dari laki-laki itulah yang paling baik. Menunjukkan ada sop perempuan. Seandainya tak ada sop perempuan, pasti kata Nabi, sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan pergi balik. Itu menunjukkan ada sop perempuan. Dan perempuan di zaman Nabi itu kalau pulang dari sholat,
Mereka menutupi badan mereka sampai tak dikenali laki-laki. Mereka menutupinya bimurutihinna, dengan kain panjang. Jadi kalau ada orang mengatakan ini pakai telekung, pakai mukena, ini tradisi orang Indonesia aja nih, itu ijtihad ulama. Karena kalau tak dipakaikan telekung mukena, macam mana dia menutupi badannya? Kalau sudah ditutup pakai telekung mukena, ditutup pula pakai masker, maka jamaah tak bisa mengenalinya. Silap-silap salah sapo atau sapo bini orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Nawawi, perempuan ke masjid hukumnya jaiz, boleh, tapi kalau menimbulkan fitnah baik tak usah. Perempuan ke masjid kalau tidak pakai harum-haruman yang berlebihan. Karena kalau sampai perempuan memakai parfum berlebihan, tercium sama laki-laki, terhukum dengan hukum zina. Sampai belah baunya tercium imam, sampai hilang ayat imam. Jangan sampai. Tapi bau-bau busuk pun Nabi tak suka. Apa kata Nabi? Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, bawang putih, falyatazil masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Karena baunya. Inna syaitana yata'adza, setan pun tersakiti dengan bau busuk. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau tak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli salat. Mau salat gosok gigi, bersiwak. Maka sebagian saudara-saudara kita meletakkan siwak itu di kantong depan. Sawus-subuk, luruskan sok. Siwak. Mengambil sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang di kantong bukan siwak, handphone. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya mengapa kita sholat berjamaah ke masjid, terserah, terlepas dari ikhtilafnya, karena perbuatan itu sunnah yang tak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang sekarang mengaku sudah sampai maqam hakikat ma'rifat, tak lagi datang ke masjid. Kau tak ke masjid? Itu masjid tuh orang-orang syariat, kulit-kulit buku aja tuh. Kita kalau udah sampai ke maqam hakikat ma'rifat, tak perlu lagi ke masjid. Tak ada maqam yang lebih tinggi daripada maqam Nabi Muhammad SAW. Nabi tak pernah meninggalkan sholat ke masjid. Siapa yang mengatakan ada yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW, diulang syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena di antara manusia ini banyak yang jadi nabi, tapi sikit yang jadi rasul. Di antara yang rasul, sikit yang jadi ulul azmi. Di antara ulul azmi, puncaknya adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad? Nabi tak pernah meninggalkan salat berjamaah ke masjid. Dengan kol salat berjamaah ke masjid, tak tinggal tahiyatul masjid, dijamin 100%. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Ustadz, kalau kami sampai ke masjid waktu iqamat tinggal 2 menit, tak cukup 4 rakaat, kami buat qabliyah subuh atau tahiyatul masjid? Kalau dibuat tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh, tapi kalau dibuat qabliyah subuh dapat tahiyatul masjid. Saya ulang sekali lagi, kalau dibuat tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh, tapi kalau dibuat qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Seelok-eloknya adalah fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah orang yang mengikatkan dirinya dengan jihad fisabilillah. Siapa itu? Kita menunggu waktu. Duduk kita menunggu waktu itu. Ustadz Somad ini pandai berceramah aja. Perasaan tadi Ustadz datang itu kan was azan. Saya sudah mandi, sudah sholat, sudah, saya menunggu waktu. Dari tadi saya menunggu di atas, duduk menunggu. Saya tanya, udah berangkat kita? Tunggu lagi Pak Ustadz, masjid dekat, nanti aja. Saya menunggu waktu. Bukan saya terlambat. Saya udah bangun dari jam-jam berapa tadi. Nah, jadi baiknya kita mandi, bersih. Sudah itu sembahyang sunat dulu di rumah.
Nabi SAW itu sholat sunatnya dalam rumah. Lalu sesudah waktu Nabi sholat qabliyah. Sesudah itu datanglah Bilal bin Rabah mengetuk pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, boleh saya iqamat ya Rasulullah, kata Bilal. Silakan qomat. Jadi zaman dulu yang menyuruh qomat itu Rasulullah. Zaman sekarang yang menyuruh qomat jam dinding. Ada jam itu yang bisa menyuruh qomat. Tet, 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 artinya qomat. Kenapa jam dinding menyuruh Bilal qomat sekarang? Karena banyak juga di beberapa masjid yang berkuasa itu emak-emak di belakang. Qomat, kata dia. Barulah qomat. Akhirnya berkelahi. Maka gara-gara berkelahi, manusia ini bisa didamaikan berkelahi, yang mendamaikannya lampu. Contohnya apa? Di jalan, asal mati lampu merah berkelahi orang, hidup lampu merah selesai. Bahkan saya pun pernah ceramah di masjid, dikasih pakai lampu kuning, merah, hijau. Saya tanya pengurus masjid, ini bekas MTQ atau gimana? Enggak Pak Ustaz, ini memang kami pasang karena banyak ustaz-ustaz yang berceramah saking enaknya kelewatan jam. Nah, jadi kami pasang, asal lambat sedikit hidup lampu kuning. Gitu. Tapi kalau orang dengar ceramah Ustaz Somad, dijelaskannya dari awal. Ceramah saya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pengajian kita insya Allah sampai waktu maghrib jam 5.50. Kenapa? Supaya orang tahu berakhirnya kapan. Karena tak semua orang senang pengajian. Ada juga orang terjebak dia di pengajian. Dia tak tahu ada pengajian, sholat ke masjid, tiba-tiba datang protokol, kita pengajian. Azab nih kata dia. Jadi dalam hati dia, kapanlah berakhir azab penderitaan ini. Jadi perlu kita jelaskan, kalau kultum kuliah 7 menit, kulibas kuliah 15 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat berjamaah pasti tak tinggal tahiyatul masjid. Dengan sholat berjamaah tak tinggal qabliyah subuh. Rakaatul fajri 2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapakah orang yang paling kaya di dunia? Tuh yang punya Microsoft Word. Siapa orang paling kaya di dunia? Tuh. Siapa orang paling kaya di dunia? Siapa yang qobliyah subuh dunia beserta isinya. Jadi saudara-saudara kita yang tak qobliyah subuh, kesian. Mudah-mudahan besok subuh masih hidup lagi. Qobliyah subuh. Jadi Ustaz Somad tadi dapat dua-duanya. Alhamdulillah. Tahiyatul masjid dapat, qobliyah subuh dapat. Qobliyah subuh ini tak pernah ditinggalkan Nabi walaupun musafir dan kesiangan. Jadi suatu ketika Nabi dan sahabat musafir, saking kan letihnya setengah malam perjalanan panjang, tertidur di gurun pasir. Terbangunnya waktu cahaya matahari kena ke mata mereka. Kena cahaya matahari, terbangun mereka. Kata Nabi, azan. Bilal pun azan. Setelah azan mereka qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, lalulah mereka sholat subuh. Ini dalil andai terlambat sekalipun tetap qobliyah subuh. Tapi jangan ini dijadikan dalil sholat subuh setelah terbit matahari. Karena sekarang banyak jamaah ini lebih cerdas dari Ustadz. Ustadz ngajarkan fikih, dia paham pula usul fikih. Apalah kesimpulan yang dapat kau ambil dari hadis tadi? Kalau begitu boleh sembahyang subuh setelah terbit matahari. Itu terjadi pada Nabi sekali seumur hidup, dan itu pun karena musafir panjang dan tak pernah. Inna salata kanan alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya, tak boleh diotak-atik. Siapa yang mengotak-atik waktu salat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena ini sudah dituliskan Nabi berdasarkan dari Jibril, dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Isra Mi'raj Nabi turun, maka turunlah Jibril mengajarkan waktu sholat sesuai dengan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Terbit fajar, fajar ada 2, satu fajar shadiq, satu fajar kazib, sampai waktunya habis terbit matahari. Terbit fajar bukan terbit matahari. Terbit fajar barulah azan subuh. Terbit matahari habis waktu subuh. Lalu kemudian setelah itu tergelincir matahari, masuk waktu zuhur. Lalu kemudian sama bayang-bayang lewat sedikit, masuk waktu asar. Lalu kemudian nampak syafaq ahmar merah, waktu maghrib. Habis merah, masuk isya. Begitu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita otak-atik. Ini sekarang banyak pula orang
lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, kata dia, berserah pada Engkau ya Allah. Jam 2 siang salat zuhur. Apa ini ucapan ini? Tak sesuai perbuatan dengan ucapan kepada Allah SWT. Kalau ditanya sama istrinya, kenapa abang sholat zuhur jam 2? Ini mengambil rahmat Allah atau laknat Allah? Masih syukur aku sembahyang, kawan aku tak sembahyang lagi. Salah cara pandang. Kalau ibadah ini bukan kita tengok ke bawah, tengok ke atas. Tengok bagaimana ulama-ulama, imam-imam begitu hebatnya mereka istiqomah, tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Saya jumpa dengan seorang Habib di Palembang, masih hidup. Sholat saya di situ, datang Habib Mahdi mengatakan, Ustaz Somad, itu Habib yang tadi itu, yang Ustaz salaman dengan dia itu, 40 tahun tak pernah tinggal sholat berjamaah. Istiqomah. Istiqomah inilah yang iblis tak bisa. Kalau yang lain bisa. Makanya idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', kalau kau tengok ada orang bisa berjalan di atas air, jangan tertipu. Karena setan pun bisa melakukan itu. Mana tahu nanti datang orang kemarin bisa berjalan di atas air. Tapi rasanya kalau berjalan di atas air semua orang sedanau bisa. Karena di sini di atas air ini aspal. Di sini bukan berjalan di atas air, naik Honda di atas air. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang berjalan di atas air, yang yatiru fil awa, terbang di atas awan, la taqtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan bisa melakukan itu. Yang tak bisa dilakukannya satu, istiqamah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, hai para malaikat semuanya sujudlah kepada Adam, fasajadu, semua bersujud illa iblis. Iblis tak mau sujud. Padahal 7.000 tahun dia bersujud. Sujud tahun pertama, 1000 tahun pertama, naik langit pertama. 1000 tahun, naik langit kedua. Tapi begitu ditengoknya ada hamba yang baru terbuat dari tanah, hitam, legam, busuk, bau. Kenapa pula sujud kepada dia, kata dia. Ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kenapa pula aku bersujud kepada dia? Iblis tak bisa istiqamah. Makanya yang dituntut dari kita itu adalah istiqamah. Makanya kata wali-wali tasawuf, apa kata mereka? Al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Orang berzikir bukan mencari karamah. Kalau berzikir mencari kebal, dapat kebal. Kalau berzikir mencari hilang, dapat hilang. Kalau berzikir mencari yang aneh-aneh, dapat aneh-aneh. Kita berzikir bukan mencari itu. Kita berzikir ingin dapat istiqamah. Terlekat kalimat Allah, 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 Allah dalam lafaz la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah. Doakan Ustaz Somad istiqamah. Istiqamah nih. Istiqamah nih berat Pak Ustaz. Memang berat. Yang ringan itu istirahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat berjamaah, kita belajar sholat menengok gerak imam. Macam mana dia mengangkat takbiratul ihram? Apakah ke daun telinga atau ke bahu? Hadisnya kan Pak Ustadz baina mangkibaihi, diangkatnya tangannya yuhazi mangkibaihi sampai ke bahu. Allahu Akbar. Hadisnya sahih. Hadis mengangkat tangan ke bahu itu sahih. Tapi hadis mengangkat tangan yuhazi uzunaihi sampai ke daun telinga juga sahih. Kalau ada dua hadis yang bertentangan, satu mengatakan sampai ke bahu, satu mengatakan sampai ke daun telinga, mana yang dipakai? Saya pakai yang pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mana? Daun telinga. Kenapa Ustaz pakai itu? Karena kalau kita pakai yang sebahu, tak dapat yang daun telinga. Tapi kalau yang dipakai daun telinga, dapat yang bahu. Allahu Akbar. Tak dapat hadis daun telinga. Tapi kalau dipakai yang daun telinga, ini bukan masalah hadis itu betul tak betul. Hadis itu betul, hadis itu sahih. Kita ini mengalami pertentangan-pertentangan karena kita tidak kembali kepada sunnah. Marilah kita kembali kepada sunnah. Tidak ada ikhtilaf. Sunnah itu ikhtilaf. Hadis yang sebahu sunnah, hadis yang ke telinga pun sunnah. Sunnah mana yang mau dipakai? Dua-duanya sunnah. Makanya kalau kita bingung menengok sunnah, kembalinya bukan kepada sunnah, kembalinya kepada ulama ahli sunnah. Saya kalau mengambil hadis itu dari Imam Bukhari,
Loh, Imam Bukhari meninggal kapan? 256. Imam Bukhari berguru kepada siapa? Kepada Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal meninggalnya kapan? Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241. 256 di bawah, 241 ke atas. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada siapa? Ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Payah ngingatnya Pak Ustadz. Memang kalau belum sarapan payah. Imam Bukhari di bawah. Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan saya lebih mau mengambil Bukhari daripada Syafi'i, kamu waras apa sehat? Sedang Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mau mengambil fikih, kita ambil fikih Imam Syafi'i. Kita belajar hadis, ambil hadis dari Sahih Bukhari. Karena kitab hadis yang paling sahih Bukhari. Tapi memahami inti makna hadis melalui imam-imam mazhab. Itulah dia Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i, imam kedua, imam besar, namanya Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Dikumpulkannya semua kitab-kitab mazhab Syafi'i, direvisinya, dipelajarinya, dipahaminya. Imam Nawawi itu sampai tertidur keningnya jatuh ke atas kertas buku kitabnya. Terbangun dia, lanjutkan tulis lagi. 2 tahun tak melekatkan tulang belakang ke atas tempat tidur. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Imam Nawawi sampai tak berbini. Imam Nawawi itu tidak, umur 45 tahun meninggal dunia. Kalau dibacalah kitab-kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim 7.000 hadis berulang-ulang. Siapa yang menjelaskan Sahih Muslim? Imam Nawawi, namanya kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Orang belajar tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis munqati, hadis maqtu, hadis mauquf, hadis mursal, hadis muallaq. Kepada kitab siapa dia belajar? Kepada kitab Imam Nawawi, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi, kitab yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cukup mengambil Quran dan sunnah saja, maka kalimat ini benar, tapi maknanya bisa batil. Karena kita mengambil ilmu ini daripada para alim, para ulama, guru-guru kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi ulama-ulama, bentengnya ahlu sunnah wal jamaah insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya dengan ke masjid nampak kita gerak imam, usolli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Kenapa pula Pak Imam ini menyebut usolli? Karena di dalam takbiratul ihram itu mesti ada qasad ta'arad ta'yin. Salat apa? Salat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Itulah yang dimasukkan dalam A sampai bar. Allahu Akbar. Macam mana memasukkan niat itu dalam Allahu Akbar? Dikuatkan dulu. Macam mana menguatkannya? Itulah dikuatkannya di mulut supaya masuk ke dalam hatinya. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan ma'muman imaman mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Namanya muqaranah, sejalan antara niat dengan takbir. Itu mazhab Syafi'i. Tapi imam kami Pak Ustadz takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Berarti mazhabnya Hambali. Karena mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, 3 mazhab niatnya bukan di dalam takbir tuh, sebelum takbir. Makanya takbirnya pendek. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Sebelum takbir. Sebelum takbir berniat, sah. Berarti mazhab yang dia pilih 3, Hambali, Maliki, Hanafi. Berniat di dalam takbir, sah. Berarti yang dia pakai mazhab Syafi'i. Ustaz Somad kalau berniat di mana? Saya dalam takbir, maka takbir saya panjang. Allahu Akbar. Jadi yang tak sah mana? Sesudah takbir. Habis menghitung ikan, habis ngobrol di warung kopi, habis membuka handphone, masuk ke masjid, tak pakai sholat. Allahu Akbar. Ah, udah itu baru ragu. Zuhur apa asarnya? Maghrib apa isya'nya? Jamak apa qasar? Mana sah? Innamal a'malu bin niat. Segala amal itu niat, itulah yang membuat amal itu sah atau tak sah.
Tapi kalau kita mengikut imam, itulah enaknya. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam sebagai benteng. Makanya memilih imam tidak boleh maju ke depan. Siapapun yang datang ke masjid ini tak boleh maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam. Kenapa Ustaz tadi berani maju ke depan? Saya disuruh imam. Ustaz Somad nanti maju ke depannya. Siap. Kalau tidak, mana saya berani maju ke depan. Lalu kemudian dengan sholat berjamaah kita tahu bagaimana bunyi makharijul huruf. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah siapa yang tak betul fatihahnya. Kalau sampai salah membaca fatihah maka batal sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kekeliruan banyak pada huruf ha. Ha, bergetar dada kalau dipegang begitu jadi ha. Sedangkan ha tak berbunyi. Ha kecil, ha besar, itu kata kita. Orang Arab tak ada bilang ha kabir, ha shogir, tak ada. Kalau ha itu ha, bergetar dia. Kalau ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Banyak juga ra-nya yang tak tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak tersangkut pada a. Disebutnya a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin artinya sakit. Rabbil alamin Tuhan sakit-sakit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak sangkut pada dua huruf ra dengan ha. Maliki yaumiddin. Lepas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak sangkut pada tasydid, tak pakai iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau. Iyyaka tak pakai tasydid, tak pakai syaddah. Iyyaka matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ke matahari kami menyembah, ke matahari kami minta tolong. Ikut orang Jepang. Ihdinas shira. Banyak sangkut pada sa. Dia sebut sin. Ihdinas siratal mustaqim. Di sana ada sa, ada so, ada tha, ada sya. Bahasa Arab bukan sama macam kita. Bahasa kita kalau salah sikit apa-apa. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Saya suka Ustaz Somad. Entah salah, orang paham. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Yang mentang-mentang baru balik dari pesantren balik, marilah kita bersolawat wassalat wassalam. Bukan asal-asal berbunyi aja ini. Ihdinas siratal qa. Ihdinas siratal mustaqim qa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi dza. Ada za, ada za, ada dha, ada ja. 4. Ini maju ke depan PD bukan main. Ijazah Nasrullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, sangkut pada dad. Dad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa lama dulu Ustadz membetulkan Al-Fatihah nih? Datang mengaji di Medan, Sumatera Utara, di tepi Sungai Deli. Namanya Syekh Azra'i Abdul Raub. 4 kali jadi juri Dewan Musabaqah Tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah. Saya tak tahu kalau dia orang besar. Kita masih kecil, anak SMP mengaji. Suruh orang tua ngaji, datang. Sesudah dia meninggal, tahun 1993, baru saya baca koran. Telah meninggal hari ini seorang ulama besar, 15 tahun di Makkah, mengajar di Makkah, menjadi 4 kali musabaqah Tilawatil Quran internasional. Saya tengok gambar dia. Oh, ini Syekh yang tempat kami belajar mengaji itu. Tak tahu kita dia ulama besar. Datang mengaji ke rumah dia, Fatihah juga lagi. Datang besok, Fatihah. 3 bulan tak pindah-pindah Fatihah. So datang Fatihah lagi, datang Fatihah lagi. Barulah paham kita, begitulah dulu ulama menghaluskan kaji supaya jangan sampai salah pada Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tapi jangan pula gara-gara ceramah saya ini semua tak sembayang. Besok kau tak sembayang, meluruskan Fatihah aja dulu. La yukallifullahu nafsan illa usaha.
sesuailah dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah batas kemampuan kita. Tapi jangan sampai pula tak mau belajar sama sekali. Dengan sholat berjamaah sering kita dengar, maka insya Allah dengan sholat berjamaah dapat pahala i'tikaf. Dengan sholat berjamaah selesai, assalamualaikum. Kalau sholat sendiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pur ke meja makan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pula remote. Ada pula orang sekarang sholatnya pas waktu iklan. Nah, tonton sinetron, waktu iklan pergi wudu. Nah, itu tonton lagi waktu iklan sembahyang. Apa tak Fatihah sama ayatnya satu napas. Padahal sebelum sholat itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dengan sholat berjamaah dapat zikir bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali Ustaz la ilaha illallah tadi? 70 kali. Paling pendeknya Pak Ustadz 40 kali. Tak sanggup juga Pak Ustadz 30 kali. Tak juga sanggup Pak Ustadz 11 kali. Guru saya Mursyid Samaniyah waktu di Sudan dulu, kata dia, kau kalau tak sanggup juga banyak 11 kali. Astagfirullah 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 11 kali. La ilaha illallah 11 kali. Itu udah singkat, itu udah zikir minimalis. Tapi kalau kita pula panjang waktu tak ada, kenapa tak panjang-panjang? La ilaha illallah. Kenapa tak Ustaz tak buat 200? Balik jamaah. Ini mau sembahyang, mau pengajian atau apa nih, kata dia. Lalu kemudian dapat doa bersama. Kalau kita sendiri berdoa, ya kalau diterima Allah, kalau tidak. Tapi kalau doa bersama, mungkin doa tadi itu makbul bukan karena mulut Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang tulus ikhlas. Dia bukan siapa-siapa, tapi hatinya bersih. Kata dia, amin. Hanya kata amin dari mulut dia terbuka pintu langit. Ada di antara bapak-bapak yang ahli zikir, orangnya wara, orangnya zuhud, tak pernah makan haram. Tak bisa menilai orang dari statusnya. Saya berapa kali diundang jamaah dalam perjalanan, singgah kami rumah makan. Saya pun makanlah, saya ambil daging kambing, saya ambil apa ini, sate, Pak Ustaz, saya ambil. Sudah habis makan, saya tengok bapak-bapak cuma makan ikan. Saya tanya, bapak tak bisa makan kambing ya? Tak bisa makan gulai daging ya? Apa kata dia? Saya tak tahu entah siapa yang motong Pak Ustaz. Saya udah habis 2 piring. Rupanya dia orang wara, tak mau memakan kalau tak tahu siapa yang motong. Patut dia makan ikan, karena ikan tak perlu dipotong. Dalam satu ceramah pengajian, kami pun berhenti rumah makan. Dia duduk aja. Saya sangka dia puasa, saya diam. Dan itu, bapak tak makan? Belum Ustaz suruh gitu. Kita, sudah kita letakkan punya kita lah itu. Sama macam air nih, bukan berarti karena belum suruh belum saya minum, enggak. Saya memang kalau sedang ceramah tak saya potong, takut saya hilang fokus saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak tahu, mungkin ada wali-wali Allah. Wali Allah itu siapa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tulus bersih hatinya. Amin kata dia. Majid tama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, Abdul Somad yang berdoa. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan orang banyak. Illa ajabahumullah, dikabulkan Allah doa. Maka jangan sampai keluar masjid sebelum berdoa. Banyak juga orang saya tengok selesai sholat pulang dia, menghilangkan doa mustajab, doa makbul, zikir berjamaah. Ya, ada malaikat-malaikat ini, ada malaikat mencabut nyawa, ada malaikat menurunkan hujan, ada malaikat meniup sangkakala, ada malaikat, tapi ada malaikat yang tak disebutkan namanya, tugas dia berkeliling di atas muka bumi mencari majelis zikir. Begitu dapatnya orang berzikir, dipanggilnya malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, mari kemari, mari kemari, mari kemari. Inilah yang kita cari dari tadi. Dan mereka ikut berzikir sama orang majelis zikir. Dan setelah itu orang majelis zikir berdiri, apa kata malaikat? Apa kata Allah Ta'ala? Qumu maghfuran lakum, bubar berdiri kalian dari majelis zikir dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi ingat, yang bersih itu dosa, hutang tidak. Ini tak dapat kalau sholat sendirian. Dan ketika sholat berjamaah dapat pula pahala silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Datuk, lama kita tak jumpa. Pak Camat, apa kabar? Pak Kades sehat? Apa RT, apa kabar?
Orang zaman dulu kalau sampai 3 kali, 2 kali tak nampak di masjid, langsung dia datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat, sehat. Oh, kenapa tak ke masjid? Orang sekarang dapat di Facebook, oh mati, tak pernah jumpa di masjid. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Di mana disambung silaturahim? Di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salam. Apa hukuman bersalaman setelah sholat? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat dia sudah bersalaman, setelah sholat dia salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau sebelum sholat dia belum bersalaman, saya dengan Datuk Uzri tadi sebelum sholat belum ada bersalaman, setelah sholat baru bersalaman, hukumnya sunnah. Yang tak boleh itu sedang sholat bersalaman, itu tak boleh. Sehat Pak Camat, itu tak boleh. Jadi tak usah dipermasalahkan yang bukan masalah. Masalah kita sekarang adalah bagaimana menarik jamaah ke masjid. Tapi rasanya tak usahlah Ustaz bahas lagi di tempat kami ini tentang jamaah ke masjid. Tengoklah sampai tak muat masjidnya. Tapi saya mulai itu tadi kan gara-gara berita kehilangan tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz menengok ke sana dari tadi? Itu jam sudah sampai jam 5. Jam 5.50, jam 6 kurang 10 masuk waktu sholat sunat isyraq 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah, bawa anak menantu cucu kawan sahabat. Tak bisa tiap hari tentang sholat sunat isyraq ini, hari libur. Tapi kami ini Pak Ustadz bukan orang kantoran, kami ke tengah laut mencari ikan, sholat di atas sampan, arahkan ke arah kiblat, tengok matahari. Orang tua-tua kita dulu senang aja, tengok matahari mati ke kanan sikit, kata dia. Dia tak pakai kompas, tengok matahari mati kanan sikit. Matahari mati maksudnya tenggelam, nanti agak kanan sikit. Nah, sholat Allahu Akbar. Nabi SAW sholat di atas unta, sholat sunat, diarahkannya arah kiblat. Nah, sholat membelok ke kanan ke kiri tetap sah. Tapi ketika sholat fardu, maka insya Allah dalam sholat, andai kita mati menghadap Allah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Masalah rezeki ini kalau sudah tertulis untuk kita takkan diambil. Rezeki musang tak lari ke harimau. Kalau rezeki musang dia makan harimau, udah lama musang itu hilang, apalagi musang king. Apakah dalam mazhab Syafi'i seorang musafir boleh menjadi khatib dan imam pada sholat Jumat? Ya. Syarat sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i bukan masalah imam dan khatibnya. Yang jadi masalah itu adalah jumlah 40-nya mesti mustautin. Kalau musafir, sampai saya ke Sedanau ini 4 hari 4 malam itu udah mukim. Syarat yang berat dalam mazhab Syafi'i itu tidak syaratnya tidak hanya mukim, tapi dia mesti memang orang tempatan. Yang 40 itu memang orang tempatan. Itu syarat yang berat. Adapun siapa yang maju dari, misalnya saya datang kemari, lalu kemudian saya bukan mukim, bukan mustautin, saya musafir, maka tak jadi masalah menjadi imam, menjadi khatib. Yang menjadi masalah itu dia mesti 40 orang. Itu syarat yang berat dalam mazhab Syafi'i. Dan insya Allah, jadi kalau kami musafir Pak Ustadz, saya ini kerja di kapal Pak Ustadz, apakah kami tak sholat Jumat selamanya? Sholat zuhur. Tapi kami rasa berdosa. Islam ini bukan rasa-rasa. Yang rasa-rasa itu minuman berhadiah. Islam ini orang kalau biasa berwudu, tiba-tiba dia bertayamum, dia rasanya macam tak sah. Begitu juga orang kalau kita musafir terus, supir bis, pilot pesawat, kerja di kapal, terus musafir, maka dia tidak sholat Jumat. Dia terus selamanya sholat zuhur. Di Sedanau ada 5 masjid. Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, Masjid E. Hebat nama masjid nih. Jarak antara masjid ini 500 meter. Apakah khatib masjid A boleh berkhutbah di masjid B dan sebaliknya, atau khatib masjid C boleh berkhutbah di masjid A dan seterusnya? Sholat Jumat yang sah dalam satu negeri itu menurut mazhab Syafi'i hanya masjid jami'. Makanya ada namanya masjid, ada masjid jami'. Masjid
hanya 5 sholatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjid Jami ada Jumatnya. Itulah mengapanya sebagian tempat kalau sudah sholat Jumat orang sholat zuhur lagi. Ustaz Somad, di kampung kami kalau sudah sholat Jumat sholat zuhur lagi. Yang bertanya begitu di Pandeglang, Banten, satu lagi di Aceh. Saya bilang ini orang pakai mazhab Syafi'i tulen 100% original, tak bercampur dengan yang lain. Karena dia setelah sholat Jumat itu ragu apakah sholat Jumat ini sah. Maka sholat Jumat yang sah hanya satu. Sisanya itu adalah sholat zuhur. Setelah sholat Jumat dia ragu, maka dia sholat zuhur. Ini, tapi jangan pula bingung gara-gara saya mau menyatakan ini yang Syafi'i. Adapun yang lain bercampur. Jadi kalau begitu dia hanya khotib sekali saja. Sekali saja khotib. Itulah sholat Jumat dia. Jadi bagi kita yang beberapa masjid ini, mazhab apa sebetulnya yang dipakai ini? Sama macam di Mesir. Mufti Mesir itu Syekh Ali Jum'ah mazhab Syafi'i. Tapi dalam pelaksanaan sholat Jumat, ini jalan. Seberang sini Masjid Al-Azhar, tempat kami kuliah Al-Azhar. Di seberang sini Masjid Husain, tempat kepala Sayyidina Al-Husain. Dua-duanya ada Jumat, dua-duanya sah. Selama jamaahnya mencukupi jumlah, maka sholat Jumatnya sah. Jadi kalau gitu kami 5 masjid ini sah sholat Jumatnya, sah selama jumlahnya kan lebih 40 kan, maka sholat Jumatnya sah. Jadi khotib tentang berpindah-pindah tadi, dia hanya khotib satu saja menurut mazhab Syafi'i. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan qaryah mustautin dalam kaitan Jumat? Yang dimaksud dengan qaryah kampung adalah batas sur al-balad. Sur itu artinya tembok. Karena zaman dulu kampung itu dibuat tembok. Batas tembok itulah batas qasar dengan batas jamak. Kapan kita mulai boleh mengqasar dan menjamak? Lewat tembok. Kalau di dalam tembok tak boleh mengqasar, tak boleh menjamak. Lewat tembok keluar baru dia bisa mengqasar menjamak. Kalau dia musafir. Jadi tak ada orang musafir dijamak di dalam rumah. Setelah keluar tembok baru. Jadi kota Madinah Al-Munawwarah itu ada temboknya. Tak ada Pak Ustadz. Kami kemarin di Madinah itu tak ada tembok. Temboknya sudah hilang. Tapi tiang tonggak itu ada. Keluar itu baru bisa. Kairo juga begitu. Madinah juga begitu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Rabat, Maroko, sampai sekarang masih ada. Dulu tembok itu di dalam kota, batas kota. Sekarang karena kota itu menjadi besar, dia di tengah kota. Dijadikan sebagai cagar budaya. Nah, jadi batasnya adalah batas kota. Nah, sekarang kan kota kita, kampung kita tak punya batas. Lalu yang disebut dengan batas yang dimaksud dengan batas qaryah itu apa? Batas desa. Batas desa dia itu apa? Sudah keluar itu, maka dia sudah dianggap musafir. Mustautin Pak Ustaz. Mustautin, saya kalau di sini 4 hari 4 malam baru sekedar muqim, belum mustautin. Tapi kalau saya sudah menetap tinggal di sini, maka di situ disebut dengan sebagai mustautin. Apakah disyaratkan KTP sudah turun Pak Ustadz? Itu syarat negara. Kalau syarat ada orang datang kemari, menikah dia dengan orang sini, menetap dia tinggal di sini, maka orang itu sudah disebut dengan mustautin. Bagaimana cara mengganti khotib yang batal tatkala sedang membaca khutbah? A. Jika rukun khutbah belum terpenuhi semuanya. Jika rukun khutbah sudah terpenuhi semuanya, naik khotib ke atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa. Jangan sampai tak jadi sholat Jumat karena tak ada khotib. Karena khotib kita tak ada, maka kita zuhur saja. Naik anak muda satu ke atas. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak balik. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Dah turun. Sah salat Jumat. Kalau ada jamaah komen, pendek betul khutbah kau. Daripada kau tak bisa sama sekali. Hafal 5 rukun tuh. Nah,
Bagaimana kalau setelah tiba-tiba dia bilang, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Sementara 5 rukun belum. Maka satu jamaah mengingatkan. Apa dia bilang? Pak Khatib, lupa tadi berselawat. Apakah batal khutbah itu karena jamaah mengingatkan? Tak batal. Mana dalilnya? Karena Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui ke pintu. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Nabi Muhammad SAW, ternak kami sudah mati di kampung, hujan tak turun. Langsung Nabi mengangkat tangan istighosah, minta hujan waktu sedang khutbah. Aghithna, aghithna, aghithna. Selesai sholat Jumat, basah tanah Masjid Nabawi. Saking makbulnya doa Nabi, istighosah, minta hujan, istisqa waktu khutbah Jumat. Artinya jamaah itu mengingatkan khatib sehingga dia cukupkan lagi rukun khutbahnya di ujung. Paling tidak 5 rukun itu jangan sampai hilang. Padahal pertama biasanya yang pertama yang kedua baru dimasukkan mereka doa Allah maghfiril muslimina wal muslimat. Bagaimana cara mengganti khatib yang batal tatkala sedang membaca khutbah? Jadi kalau khatib itu batal wudunya, lalu kemudian dia pergi berwudu, lalu kemudian naik lagi dia ke atas, pernahkah Nabi turun ke bawah sedang khutbah? Ya, Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah. Ini rumah Nabi. Di belakang rumah Nabi ini rumah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali. Di dalam itu ada Sayyidina Hasan dan Husain. Di depan itu halaman, berkelahi Hasan Husain. Waktu Nabi sedang khutbah, ditengoknya cucunya berkelahi. Turun dia ke bawah, melerai cucunya itu. Dia itu naik ke atas balik. Apa kata dia? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu ini ujian, kata Nabi. Diulangnya balik rukun khutbahnya. Tapi kalau khatib ini memang pingsan atau mati, bisa saja terjadi. Maka naiklah penggantinya ke atas, lalu kemudian dia bacakan rukun-rukun khutbah, duduk antara 2 khutbah, dia bacakan lagi 5 rukun khutbah, maka sahlah sholat Jumat pada hari itu. 2 khutbah dengan 5 rukun itu menggantikan 2 rakaat. Itu maka khutbah Jumat itu tak usah panjang-panjang, poin-poinnya saja. Saya tak pernah khutbah Jumat lebih dari 20 menit. Poin-poin to the point. Karena kalau terlalu panjang-panjang, karena posisi dia adalah menggantikan 2. Kalau mau buat pengajian, jangan di dalam khutbah. Habis sholat tuh baru buat pengajian. Jangan di dalam khutbah itu dimasukkan. Kadang orang sekarang banyak, kenapa kau buat di khutbah? Kalau pengajian orang tak mau Pak Ustaz, jadi kami buat khutbah panjang-panjang. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah itu azab. La junaha alaikum an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kamu mengqasar salat kalau takut diazab. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ artinya azab. Fitnah bahasa Melayu tohmah. Tohmah artinya tuduhan tak ada bukti. Jadi yang dimaksud dengan fitnah adalah azab. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. Itu arti fitnah di situ. Asal kata fitnah itu apa Pak Ustaz? Begini, kita gali tanah di belakang rumah, dapat sebongkah hitam. Lalu kita tak tahu ini entah batu entah emas. Maka cara mengetahui dia emas, dibakar pakai api unggun. Airnya meleleh, nampaklah dia kuning, berarti dia emas. Membakar itu bahasa Arabnya fitnah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah membiarkan kamu begitu saja mengatakan amanah sebelum kamu difitnah? Fitnah di situ maksudnya adalah azab. Fitnah di situ maksudnya adalah ujian. Jadi kalau ada kita membakar orang, berarti kita sedang memfitnah. Begitu juga ketika kita mengatakan itu si fulan itu jahat itu, dia sedang mengazab, memfitnah, mengazab, bukan dengan bakar tapi dengan lisannya. Jadi makna fitnah adalah menyiksa, makna fitnah adalah mengazab. Jadi fitnah kubur maksudnya adalah azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah dajjal, azab disebabkan oleh dajjal. Tak bisa membedakan mana betul mana salah.
Jangankan Dajjal yang asli, Dajjal KW pun datang udah bingung orang sekarang. Apalagi Dajjal yang original itu betul yang datang. Bagaimana supaya kita tak kena fitnah ini? Istiqomah sholat berjamaah, mengaji, baca surat Al-Kahfi, maka insya Allah dijamin Nabi diberikannya kita cahaya sehingga kita bisa membedakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sudah lewat jam 6 lewat 15, tetap nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Ala hazihi niyah al-Fatihah.